Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu adzim. Bersyukur pada Allah kesempatan sore hari ini atas izin Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Tentu niscaya kita bisa hadir di majelis ini manakala Allah tidak perkenankan hati kita, tidak tundukkan hati kita, tidak diberikan hidayah dari Allah untuk bisa hadir. Apalagi pengajiannya ini berjudul Tamasya Takmir Malam Sabtu. Malam Sabtu itu malam libur, malam akhir pekan. Biasanya jamaah di mana-mana pengajiannya malam Sabtu atau malam Jumat, Bapak Ibu. Jumat. Cang Gading ini memang nganai-nganai ya Pak. Taklimnya malam Sabtu. Ya, tapi ya kalau dirubah malam Jumat, ya belum pasti jamaahnya banyak. Karena memang bukan persoalan malam Sabtu atau malam Minggu atau malam Ahad para jamaah. Pengajian itu adalah dorongan batin. Dorongan batin yang itu tidak bisa lepas dari hidayah dari Allah. Beno malam Jumat tapi enggak dapat hidayah dari Allah pun sama. Nanti pasti ada alasan. Mohon maaf, malam Jumat saya nggak bisa pengajian. Nah, kenapa? Saya di rumah baca kahfi. Nah, mesti begitu. Nanti kalau dirubah malam Senin besoknya kerja. Nah, gitu. Malam Selasa, Senin itu sibuk sampai jam 5 sore. Bukan persoalannya malamnya para jamaah, tapi karena hidayah. Di kajian kita yang ditempatkan di malam Sabtu ini sejatinya adalah waktu yang tepat, karena pada posisi kita 5 hari bekerja sudah capek ngurus dunia, malam Sabtunya kita refreshing, maka judulnya Tamasya, piknik. Tapi pikniknya ngaji ya. Baik. Saya sudah 2 kali ini para jamaah ya. Dulu tahun yang lalu ya, setahun pisan berarti ya. Mestinya tahun ini 2 kali tapi ada usul saat itu. Tema pada malam ini para jamaah yang dirahmati Allah, yang diberikan panitia kepada saya tentang tawakal. Dimanapun berada dalam kondisi apapun. Tentu tema ini sudah tidak asing lagi. Dan bahkan sering kita ucapkan.
Pesannya orang tua kepada kita pun juga begitu. Atau orang-orang yang sedang mengalami musibah berat pun kadang-kadang juga dipesan begitu. Sing sabar yo le, tawakal. Itu ya. Ada juga yang gagal berkali-kali pekerjaan, sarannya mesti begitu. Ikhtiar, jangan lupa tawakal. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, maka makna tawakal ini sejatinya, kajian tentang tawakal ini sejatinya sangat penting untuk refresh kembali, untuk merefresh kembali, sekaligus untuk menanamkan bahwa sebenarnya persepsi orang tentang tawakal itu pasrah, itu salah. Itu. Karena sejatinya tawakal tanpa melalui proses ikhtiar itu nonsens. Satu ketika para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu menegur sahabat yang sholat tidak diketahui dalam sejarah sholat apa, tapi sahabat ini pakai kuda. Harap jamaah ketahui bahwa di era Rasulullah, kuda ini menjadi barang yang sangat istimewa. Kalau dalam bahasa kebutuhan itu, Abraham Maslow, ya ada apa namanya kebutuhan itu, kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, gitu ya, Abraham Maslow. Nah, kuda ini masuknya sebenarnya tidak primer tapi tersier, sudah mewah. Karena normalnya orang zaman itu, para jamaah naiknya unta. Naiknya unta. Ada juga sebagian yang naik keledai. Itu jadi keledai, unta, baru kemudian kuda. Jadi keledai itu, mohon maaf, menengah ke bawah. Karena keledai ini termasuk binatang yang mudah dipelihara, ransumnya, makanannya itu mudah, dan seperti kucing saja, dia nggak perlu diikat, liar, kemudian diberi kandang, yang kandang itu bisa masuk keluar. Maka kuda atau keledai atau binggala ini haram dimakan. Dalam perspektif Islam, fikih nggak boleh dimakan, nggak boleh disembelih. Karena apa? Dia binatang jinak. Kuda boleh, boleh. Bapak Ibu jamaah pernah lihat ya sate kuda? Nanti dahar Pak? Belum, katanya bisa bikin kuat Pak. Saya juga nggak berani makan. Halal, halal kalau kuda. Binggala atau keledai haram. Karena jinak tadi itu. Nah, saya teruskan. Rasulullah melihat sahabat yang sholat, yang sudah wudhu kemudian masuk masjid, padahal bawa kuda, yang kuda itu sekali lagi masuk kriteria tersier, barang istimewa, gitu ya, barang mewah. Gitu. Kalau sekarang mungkin, mohon maaf, mobil itu sudah biasa Pak, gitu ya. Tapi mobil, misal mohon maaf tidak ke masjid, naik Alphard, ya itu sama mobil tapi beda mungkin. Ya sebenarnya Alphard kalau sudah second ya murah Pak, tapi ya kalau baru ya masih mahal, dan tidak semua orang, bukan nggak kuat beli sebenarnya, tapi bensinnya kan boros. 1 liter 8 km, ini begitu. Problemnya bukan nggak kuat beli mobilnya, tapi nggak kuat bensinnya, pajaknya mahal. Iya, saya teruskan. Nah, ketika Rasulullah melihat sahabat yang tidak menambatkan kuda ketika akan masuk masjid itu, Rasulullah mengingatkan, gitu ya, tambatkan kudamu dulu. Kalau mobil Alphard yo, mobilmu patenono se nembe sholat, kok cek ngurung. Nah, kira-kira begitu.
Nah, jawaban sahabat itu, para jamaah, aku bertawakal kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi si sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Rasul kemudian mengulang memerintahkan, tambatkan kudamu baru kamu sholat. Dijawab lagi, aku tawakal kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengklarifikasi sekaligus memberi pelajaran. Tawakal itu kamu tambatkan kudamu baru kamu sholat. Nah, perintah ketiga inilah kemudian para sahabat tadi itu menambatkan kudanya baru sholat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas dari perspektif kisah Nabi itu. Apa hubungannya tawakal dengan menambatkan kuda? Para jamaah yang dirahmati Allah, tawakal dalam hasanah Islam ini sekali lagi sudah menjadi kajian yang biasa kita dengar, tapi sebenarnya sangat penting untuk kita refleksi kembali. Dari bahasa tawakal yang berarti berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Saya kasih tahu, saya tambahkan. Ya, jadi tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melalui proses usaha yang maksimal atau ikhtiar yang maksimal. Nah, kadang-kadang ikhtiar saja itu tidak cukup, karena Allah itu kadang-kadang melihat ikhtiar kita itu tidak ingin hanya sekedar ikhtiar, tapi butuh diulang-ulang. Maka ketika kita itu berikhtiar, ya normanya harus diulang-ulang. Itulah ciri dari maksimal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada dalil yang bisa kita jadikan dasar dalam kajian tentang tawakal ini. Jamaah bisa membuka Quran surat Al-Maidah ayat 23. Ini potongannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Artinya, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Di sini para jamaah ada kata-kata wa'alallahi dan hanya dan kepada Allah lah, itu kira-kira ya. Ada artikel lah ya, pakarnya bahasa Indonesia. Kita pakai artikel lah itu kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia menyangatkan ya, Ustaz ya. Dia artikel lah, bertakwalah atau bertakwa kepada Allah lah. Itu. Ini sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku perintahkan kepadamu, tidaklah, ada artikel lah, itu artinya menyangatkan, tidak ada yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah di sini menggambarkan bahwa sebenarnya berserah diri itu tidak boleh kepada selain Allah. Nah, ada banyak kasus di kehidupan kita, para hadirin yang dimuliakan Allah, yang berserah diri itu kadang-kadang kepada makhluk. Dan ini sesuai dengan saran dan nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia mengatakan bahwa ketika kita itu meminta tolong dan memasrahkan diri pada manusia, maka tunggulah kekecewaan terhadapmu akan datang. Ya, mungkin kita pernah mengharapkan sesuatu kepada orang, wah itu katanya aku amero gede masku tentang duit. Dia habis beli mobil, kayaknya punya uang banyak. Sehingga ketika saya datang pasti akan dipinjam.
Apa yang terjadi? Kadang-kadang keinginan kita yang sudah menggebu-gebu, mas aku nggak punya uang, tolong dong dipinjami. Kita sudah pasrah, saya sudah nggak bisa kemana-mana, mas tolonglah dibantu. Nah, tapi kata Allah nggak begitu. Pasrah itu hanya kepada Allah, sehingga betul pesan Ali, kekecewaan yang akan datang. Dan ini banyak kasus-kasus yang seperti itu. Kita minta tolong orang, ternyata orang yang kita mintai tolong tidak bisa memberi apa-apa. Kita minta tolong kakak, ternyata kakak tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Kita minta dibantu apa kepada orang, orang juga nggak bisa membantu kepada kita. Sehingga ayat ini para jamaah menjadi dasar kita supaya hidup kita ini jangan, bahasa Jawanya itu apa nih? Play. Nah, gitu ya. Ini sandaran. Ini saya diparingi kursi. Kursi ini ternyata saya sendiri itu kuat. Gitu. Secara fisik ini kuat ini. Tapi di situ kata Allah, jangan kamu berserah diri, jangan kamu bersandar. Ya. Kepada selain Allah dalam urusan apa? Urusan yang lain-lain, urusan dunia, urusan akhirat. Nah, ini sama dengan ayat di surat Al-Fatihah para jamaah. Al-Fatihah kan sangat jelas, ya. Apa namanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Ini tambah lagi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi ini korelatif para jamaah. 3 ayat ini, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, ya. Kemudian yang tadi kita sudah baca, yakni surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu. Engkau semuanya bertawakal, engkau semuanya pasrahkan. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Kenapa di ujung ayat ini Allah mengatakan in kuntum mu'minin? Karena memang hanya orang-orang beriman saja yang yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Orang beriman itu kan ciri-cirinya para jamaah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada akhirat, iman kepada apapun barang yang gaib, kan begitu. Sehingga dengan keimanan ini dia betul-betul lurus tegak akidahnya kepada Allah. Ketika lurus tegak, maka tidak pernah syirik sedikit pun kepada selain Allah. Itu syirik ini kan bahaya. Ya, syirik itu kan sesuatu yang kadang nampak, kadang tidak nampak. Nah, saya teruskan para jamaah. Jadi itu dasar kita, surat Al-Maidah ayat 23. Nah, di sini sekali lagi dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 23 ini kita bisa menggarisbawahi bahwa tawakal ini adalah merupakan ciri utama orang-orang yang beriman. Nah, ini bisa mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya bahwa orang yang tidak beriman itu sangat susah untuk bertawakal kepada Allah. Itu. Jadi ciri-ciri orang beriman salah satunya adalah dia pasrahkan semua usaha-usaha yang sudah dilakukan itu kepada Allah Ta'ala. Ya petani misalnya,
menanam, merawat, ya. Nah, kemudian disiangi. Ya. Kalau sawah itu, kalau di sini sudah nggak ada sawah ya para jamaah, jarang ya. Kalau saya itu masih banyak sawah di kampung. Nah, kemudian sudah disiangi, sudah diberi pestisida macam-macam, tinggal menunggu panen. Nah, itu sudah bismillah. Usaha sudah maksimal. Kalau pelajar, kira-kira bagaimana tawakalnya? Polanya. Ya belajar sungguh-sungguh sebelum ujian, tidak nyontek, kan begitu. Nah, kalau nyontek kira-kira bertawakal enggak? Beda. Gitu. Saya punya pengalaman sekali para jamaah di SMP dulu nyontek. Nyontek itu bahasa Jawa apa? Jiplak, ngepek. Itu. Dan pelajaran yang saya kepek itu, mohon maaf, pelajaran yang sebenarnya sepele, tidak penting, bukan nggak penting. Pelajaran yang malu kalau saya ceritakan, pelajaran PKK. Itu. Masa-masa itu loh Pak Fakih. Tapi dulu kan zaman saya SMP itu kan ada namanya PKK. Nah, teman saya samping itu, saya nggak pernah namanya ngepek, jarang sekali. Artinya nggak pernah, SD ya nggak mau, SMP kelas 1, kelas 2 nggak mau. Tiba saatnya teman saya itu udah selesai, menunjukkan apa itu namanya itu ya, kepeannya itu, nih kamu biar segera selesai, yang lain udah keluar semua. Enggak mau. Udah, ini persis ini. Nah, ngepek saya itu juga nggak serius Bapak Ibu. Ini ya gitu. Kalau serius kan berarti begini ya. Nggak tahunya di belakang itu guru PKK itu sudah ngawasi. Nggak, saya lihat kok di depan nggak ada, ternyata di belakang. Begitu saya lihat dicengging begini, ayo, konangan. Nanti istirahat, kamu berdiri di depan WC, ya, sampai istirahat selesai. Apa yang terjadi? Nah, kamu pasang di sini, ya, aku nyontek pelajaran PKK. Itu. Bahwa satu sekolah itu, sekolahnya sekolah terfavorit di Kabupaten Karanganyar, SMP Negeri 1 Kubah Keramat Karanganyar itu nomor 1. Itu. Dan dulu kena zonasi, ya, nggak boleh masuk kabupaten lain. Saya Sragen bisa sekolah di Karanganyar, kalau NEM, ya, nilai Tanas Murni itu di atas 38, sehingga saya bisa sekolah di beda kabupaten. Wah, para jamaah, di sini tulisan aku nyontek mata pelajaran PKK. Itu wow, cewek-cewek itu, pelajar-pelajar putri itu, itu PKK nyontek, gitu ya. Apa yang terjadi setelah itu saya nggak mau lagi, sampai kuliah itu saya nggak mau. Udah, hasilnya apa ya, itu memang pekerjaan saya sendiri. Jadi nyontek itu bagi pelajar, ya, mahasiswa sama nggak masuk, ya, masuk. Pak, saya nggak nyontek kok, tapi pakai ChatGPT. Ya, waduh, itu ya, sama aja. Ya. Jadi pelajar ya mestinya belajar bersungguh-sungguh sebelum ujian, lalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Itu makna dari tawakal. Kalau pedagang bagaimana kira-kira? Berusaha jujur dalam timbangan dan kemudian melaksanakan proses jual belinya dengan bagus, tidak horor, tidak tipu-tipu. Nah, kemudian menyerahkan rezeki itu kepada Allah. Tapi kalau pedagang pasar, kami kira kita melihat banyak yang jujur para jamaah. Tapi pedagang-pedagang yang mungkin skala besar ya sekarang itu, yang mungkin agak nakal itu. Nah, terakhir itu diberitakan ada produsen beras ya para jamaah ya. Beras yang apa namanya? Berasnya itu beras apa namanya? Premium ya. Tapi premiumnya iya. Premiumnya premium oplosan ya. Oplosan. Jadi sekarang Indonesia itu ya susah Pak, mangan beras jangan-jangan ini oplosan. Ya.
bensin ya oplosan itu. Nah, iya. Nah, sekarang apa perbedaan antara tawakal dengan pasrah yang tadi kami maksud? Ya. Jadi kalau tawakal, ya, itu ada usaha dulu, ada usahanya itu dimunculkan, ada terlihat itu proses tawakal yang benar. Ya. Tapi kalau orang pasrah saja, berarti tanpa usaha, tiba-tiba udahlah. Nah, contoh misalnya, ini kemudian yang terjadi di dalam apa? Dalam teori ilmu usuliyin ya, para jamaah itu disebut dengan kaum Jabariyah. Kan ada Qadariyah. Pertama itu Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, kemudian Jabariyah. Ya. Nah, kalau Mu'tazilah itu senantiasa menggunakan akal. Ya, akal pikiran yang didahulukan. Kalau Qadariyah itu tergantung Allah. Nah, itu. Tapi kalau Jabariyah itu belum melakukan apapun sudah pasrah, genteng bocor, resiko kan Gusti Allah ya memperbaiki kan gitu. Iya. Meninggalkan istrinya hamil tua, dia berdakwah keluar provinsi, ya itu kasus terjadi ini tidak jauh dari sini, Jawa. Ada satu teman kita yang ngabari hamil tua, ditinggal dakwah kemana. Nah, tibalah HPL, hari perkiraan lahir. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kebetulan teman saya itu yang daerah sini, nggak jauh dari sini. Beliau itu ketua RT. Nah, ketua RT. Nah, kemudian malam hari itu ada apa? Ibu-ibu yang mengabarkan itu samping rumah itu kok nangis-nangis gitu ya. Ternyata setelah didatangi, digedok, si ibu yang hamil sudah HPL itu ternyata sudah besar hamilnya dan akan melahirkan. Kemudian ditanya oleh teman saya yang ketua RT itu, "Loh, suamimu mana, Bu?" "Suami saya dakwah." "Loh, lah terus ibu sama siapa?" "Sendirian." "Terus gimana?" gitu. "Ini ibu harus segera ke rumah sakit gitu. Nggak punya uang." "Loh, maksud suamimu setega itu meninggalkan penjenengan, tidak punya biaya apapun, kemudian ini mau melahirkan. Ini bagaimana?" gitu. Kata suami saya, "Nanti Allah akan menolong." Nah gitu. Ya akhirnya betul, warga menolong, tapi kan kebangetan Pak. Gitu. Jadi repotnya warga, itu betul. Ini kasus tidak, mohon maaf tidak bohong ya. Ketua RT-nya teman saya masih hidup. Nah, terus gimana Mas? Saya tanya gitu. Ya jadi ya Mas, saya pinjamkan mobil tetangga, dan ibunya itu kemudian dibawa ya, ke rumah sakit dekat sini ya, rumah sakit negeri sini. Itu terjadi, film. Gitu. Nah, ini menurut kami bukan tawakal, tapi itu pasif, pasrah. Gitu ya. Nah, jadi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tentu bolehlah kita berdakwah kemana-mana, tapi mestinya meninggalkan keluarga dengan kecukupan harta yang bisa dijadikan pegangan, paling tidak begitu. Nah, sehingga dalam kasus seperti itu, ini akan menjadikan persepsi orang banyak kepada umat Islam ini bahwa umat Islam kok seperti itu. Ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan orang yang model seperti ini masuk kriteria Jabariyah. Jabariyah itu seperti itu, ya apa-apa tergantung Allah. Ya memang betul pada akhirnya jadi pertolongan orang lain, tapi kan kemudian oyong-oyongan, dan itu kan ya itu kan pada akhirnya tidak baik. Itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk bagaimana sebenarnya pandangan para ulama. Nah, beberapa ulama yang kami ambil sebagai bahan kajian kita malam hari ini, satu adalah Imam Al-Ghazali, dua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang ketiga
Ibnu Taimiyah. Pandangan tiga ulama ini terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ini harus bersikap tawakal. Yang pertama adalah beliau Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa tawakal adalah bergantungnya hati kepada Allah dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudaratan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks ini maka bisa kita pahami bahwa tawakal bukan hanya sekedar pasrah, sekali lagi, tapi tergantung sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan berbagai macam hal-hal itu mendorong tercapainya sebuah kegiatan. Itu. Sehingga kegiatan yang dilakukan itu untuk menopang tujuan, menopang harapan supaya tercapai. Tetapi pekerjaan yang dilakukan, sekali lagi garis bawah, itu tidak mudarat, tapi mendatangkan maslahat. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya tadi saya lewat sini pakai ramai sekali, ya. Nah, contoh, ramai sekali di sini. Kemudian saya ke ini selatan nih, arah selatan. Ini juga ramai. Ini Ustadz Fakih atau Tamasa ini misal, ya, makin banyak. Wah, ini nanti kredit, di sana juga kredit, tutup saja jalannya. Nah, itu dan masyarakat dari tempat lain. Oh, yang lain juga boleh kok tutup jalan. Nah, kan jalan banyak, nyari jalan sendiri. Nah, usaha untuk meramaikan Tamasa ini yang menutup jalan para jamaah itu ikhtiar. Nah, gitu ya. Ikhtiar supaya Tamasa ini makin dikenal, makin banyak jamaahnya. Tapi usaha itu, ngutip Al-Ghazali, ya itu penuh dengan resiko atau penuh dengan mabarak. Satu ketika para hadirin yang dirahmati Allah, saya pulang dari kantor, ngajarnya pernah malam, itu ba'da isya saya pulang dari kantor. Di pertigaan Peteseh, ya, mungkin para jamaah ada jembatan, yang jembatan itu sangat kredit terkenal. Wis, kalau saya berangkat dari kantor, dari Tembalang sana, kalau kata ada kegiatan apel pagi hari Senin mulai 7:30 para jamaah, saya nggak berani berangkat jam 7. Padahal kalau sepeda motor dari rumah saya ke kampus itu 10 menit. Tapi kalau posisi hari Senin nggak berani para jamaah, beresiko 7 kurang 10 menit itu berangkat. Itu saja kadang-kadang masih macet. Lah saat itu para jamaah ada sebuah perayaan, ya dari umat Islam, saya tidak perlu cerita. Nutup akses jalan, hanya diberi sedikit, melebar kemana-mana, santri-santri itu sampai kemudian jalanan itu macet. Saya dalam batin acara ini bagus, sholawatan macam-macam bagus, tapi dengan tidak memberi akses jalan yang luas sehingga orang itu segitu beratnya untuk melewati jalan itu, menurut saya ini mudarat. Nah, dalam kaidah fikih para jamaah ada usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih dahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maslahatnya pengajian, tapi mudaratnya nutup jalan. Itu harus dihindari, nutup jalannya. Kalau nggak bisa, ya nggak usah mengadakan pengajian. Atau pengajian tapi tidak mengganggu akses umum. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi boleh kita berikhtiar, tapi ikhtiar itu tetap harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak penuh dengan mudarat. Gitu. Walaupun tujuan yang ingin kita capai itu tujuan baik,
tujuan ma'ruf. Tujuan ma'ruf. Ya. Jadi ma'ruf itu artinya dikenal. Artinya itu secara adat begitu ya, ma'ruf itu seperti itu. Nah, jadi ya contohnya tadi itu. Ini kok pengajian tamasah hanya sekitar 40-50 toh. Gimana ini kalau pengen 1000? Bisa. Gimana caranya? Oh ben rame, tutup aja jalannya. Nanti kan orang pada tanya, acara apa itu? Tamasah. Apa acara? Tamasah. Tamasah itu apa? Ya Bleborono. Ya mungkin bisa rame 500 orang, tapi madhar itu tidak boleh dalam konsepsi Islam menurut Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam kitab Madarijus Shalihin, ya, Syekh Ibnul Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa tawakal dibagi dalam beberapa tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, kata beliau, adalah tingkatan ketika seseorang memasrahkan diri tapi tanpa menggunakan hati dan keimanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, tawakal yang paling tinggi adalah tawakal yang memasrahkan hati dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini memang harus dipahami lebih jauh para jamaah. Jadi apakah tawakal itu ada yang tidak disertai dengan rasa iman? Kami kira kalau parameternya seperti yang disampaikan Al-Ghazali sebelumnya, kami kira banyak memperoleh sesuatu hal dengan tujuan yang tidak benar, ya, kemudian dipasrahkan kepada Allah ikhtiarnya, nah itu, tapi caranya tidak benar. Nah, ini kami kira perilaku walaupun perilaku baik, tapi itu bisa dikatakan tidak menggunakan rasa iman dan kepasrahan kepada Allah. Itu. Jadi kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian? Beliau mengatakan bahwa tawakal adalah amalan hati yang paling tinggi, yang merupakan bentuk tauhid yang paling kuat. Nah, maka di sini sebagaimana yang sebelumnya kami kutip, ya, surat Al-Imran 103. Maka supaya tauhid kita itu makin mantap, ya kita tetap harus berpegang teguh kepada tali Allah. Dan ini posisinya dalam kapanpun, situasi apapun, ya Allah pokoknya taat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dalam kondisi apapun, suasana apapun, dan tidak boleh bercerai. Nah itu. Nah, ayat ini yang tadi kami kutip, para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, ada asbabun nuzulnya. Dahulu kala ketika Rasulullah SAW mampu mengislamkan dua suku Yahudi di Madinah, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini adalah suku Yahudi yang paling kuat. Kuat dalam arti ekonomi, kuat dalam arti peran-peran politiknya, dan bahkan mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pergolakan peta politik, sosial, budaya di Madinah. Qadarullah, atas izin Allah, dua suku ini mampu ditaklukkan pemimpinannya dan masuk Islam. Dan dua suku ini karena banyak yang dari orang-orang kaya raya, gitu. Ini kadang-kadang dulunya itu suka mengunggul-unggulkan kekayaan masing-masing suku. Dan pada akhirnya ketika unggul-unggul itu kadang-kadang suka tidak terima yang diolok-olok, terjadilah pertempuran, perkelahian. Nah, setelah masuk Islam nggak ada lagi percekcokan.
Nah, satu ketika setelah mereka sudah Islam, ini muncul kembali, mengingat-ingat gitu loh para jamaah. Masa lalu awake dhewe di sini itu gini ya. Itu janak tenan awake dhewe itu masih kafir seperti itu gini. Kamu di sini tak olok-olok. Oke yo padha. Lah, ini kemudian muncul kembali. Bernyaris perkelahian adu jotos, bawa senjata, dan pada akhirnya lari sahabat manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, suku Aus dan suku Khazraj akan perang. Datang Rasulullah pada suku itu, damaikan kembali. Dan dikatakan di situ, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah dahulu kala kamu dua suku ini akan masuk neraka, tapi Allah atas izin Allah, atas kasih Allah, dua kalian itu disatukan. Nah, di sini para jamaah. Jadi pesan Ibnu Qayyim Jauziyah, tawakal ini harus kita kuatkan dengan cara kita wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, dengan menguatkan batin kita, tidak boleh bercerai-berai. Ya, jadi ini memang berat. Kadang-kadang mohon maaf ini ya di masyarakat itu masih ada ya di bawah itu. Oh, nang pengajian nang piro malam Sabtu 15 to. Melu aku wae tahlilan Yasin nang 5.000. Nah gitu. Pengajian nang 50 wong 40 diuri-uri. Nah, itu tidak masalah para jamaah. Biasa saja. Nah, itu ya. Ini pesan kami itu aja. Jadi kami kira kemaslahatan itu harus lebih diutamakan daripada percok-cokan. Gitu ya. Nah, ini pesan Ibnu Qayyim Jauziyah, tawakal itu bisa kita lakukan manakala disertai tauhid yang kuat. Dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya satu madu kepada Allah saja yang kita sembah. Nah, cirinya ya tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan tidak boleh bercerai-berai. Maka semakin kuat tawakal kita kepada Allah, semakin kuat pula keimanan dan tauhid kita kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, ulama yang kita kutip pada malam hari ini yang bicara tentang tawakal adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa tawakal yang sempurna adalah menggabungkan antara kekuatan usaha dan kekuatan iman kepada Allah secara nyata. Jadi sama. Jadi kita tidak cukup hanya beriman kepada Allah, melupakan usaha yang tanpa dilambar iman pun juga tidak bisa disebut tawakal. Tawakal itu artinya menggabungkan antara usaha yang maksimal disertai pasrah kepada Allah dan keimanan yang mantap kepadanya. Itu. Nah, dengan keimanan yang mantap sebagai modal, ini kami kira prasyarat. Jadi kalau itu sholat, ada rukun, ada syarat. Nah, rukun itu berarti suatu hal yang ada dalam sholat. Syarat itu sebelum. Ya, syarat sahnya sholat apa itu? Ya, terbebas dari hadas dan najis, kan gitu ya. Kalau rukun sholat, ya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu rukun. Nah, sekarang kalau boleh kita simpulkan, tawakal itu, ya, tawakal itu rukunnya, kira-kira begitu ya. Rukunnya itu apa? Ya usaha. Kan begitu. Rukunnya usaha. Kalau tidak usaha, biar disebut tawakal. Tidak. Gitu ya. Rukun ini suatu hal yang harus ada dalam proses. Maka ketika kita bicara tawakal, rukunnya adalah usaha. Gitu ya. Nah, syaratnya apa? Kan begitu tawakal. Syaratnya apa? Syaratnya beriman kepada Allah. Maka usaha dan iman kepada Allah yang kuat ini menjadi rukun dan syarat yang tidak bisa lepas dari proses tawakal kepada Allah.
Banyak masih beberapa yang ulama-ulama, tapi 3 ini yang kami kira sangat penting ya. Dan yang paling terakhir para jamaah, untuk apa sih sebenarnya tawakal ini kita lakukan, nanti gitu ya. Ini yang paling terakhir, tawakal itu apa? Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita bertawakal kepada Allah disertai lambaran iman yang kokoh, pertama, hati kita itu akan menjadi tentram. Coba bayangkan kalau misalnya ya, pengajian ini undangan sudah disebar, pamflet sudah dikirim kemana-kemana, leaflet sudah disebarkan, yang hadir cuman 2 orang yang menyiapkan handphone, itu rekaman, dan pembicaranya. 2 orang yang hadir. Yang menyiapkan handphone ini sekaligus adzan, sekaligus imam, dan sekaligus qomat. Apa yang terjadi? Kalau niatnya, mohon maaf loh ya, ini mohon maaf nih, niatnya tidak pasrah kepada Allah, ilmu, maka akan mengatakan asam tenan nih, aku ki jane kurang apa ya? Ini gitu, diklat tak kirim seminggu yang lalu. Pembicara ya seramu, pembicaranya orang ban-ban kok kampus, kurang apa? Seneng iki siap. Teko mau loro tok iki. Aku karo pembicarane Jano. Nah, gitu kan. Ini berarti di sininya ini. Ya. Syarat apa rukun berarti? Ayo lupa loh. Tadi ada rukun, ada syarat. Syaratnya gitu para jamaah. Rukunnya sudah ada. Apa itu? Ini nyiapkan handphone kanggo rekaman. Itu cemilannya malah numpuk-numpuk. Kalau kita mau cemilan coklat ngono iki. Ifrat sebar, wis diadani kok mati diimami dhewe. Itu. Ya, ikhtiarnya sudah oke. Ning bar kuwi ya wis lah, pasar Gusti Allah. Niate apik ngajak-ajak wong ngaji. Wis ra apa-apa. Mungkin bro pas hari itu gak doa itu hidayah, nah, gitu aja. Nah itu. Nah ini jadi tenang nanti, wes ben. Mas, ini jareku, sing teko mau loro. Oh, bicara karo aku. Lah piye gelo? Alah biasa, ya ada wong sibuk. Nah gitu aja. Bahasanya yang enak. Itu akan tenang pertama. Kedua, para jamaah kalau tawakal itu ya, dalam segala perilaku kita nggak stres. Ya ini. Stres itu bahaya atau tidak para jamaah? Cirinya apa stres itu? Gambar apa meleh? Dremimil dhewe. Ya, itu. Dremimil dhewe. Ya, apa dremimil itu ya? Ngomong dhewe. Nah, mutung, sing paling berat mutung. Wis kono Kamasau penono, aku wis 5 tahun ngopeni jamara tambah-tambah, gua aku. Nah itu mutung namanya. Itu stres loh ya. Ada yang seperti itu. Hadir orangnya. Itu stres berarti. Berat itu. Gitu. Ini pengajian itu kan menurut saya Bu ya. Ini kan hubungannya hati. Gitu loh. Nah, kapan kira-kira kamasanya akan mati? Iya, yang milik kiamat. Bisa Pak, kenapa? Nanti orang pindah semua. Ya bisa aja pindah ke tempat lain. Gitu. Jadi yang kedua ini, kalau kita tidak ada rasa tawakal, pasti stres Pak. Paling berat stres itu apa? Mutung. Dakwah mutung, Rasulullah nggak akan bisa jalan Pak. Oke? Rasulullah kalau mutung, coba bahaya itu. Ya. Ketika ke Habasyah, itu kan pulang kan dibualangi di sini sampai bercucuran darah. Gak dapat satupun jamaah, tapi Allah kemudian dapat meluluhkan hati 20 jin. Kan begitu, subuh-subuh Nabi sholat beserta dengan jamaah, belakangnya jin. Itu kalau tidak ada pertolongan Allah ya dalam proses ikhtiar itu para jamaah, Nabi itu bisa mengatakan mutung juga. Kenapa? Aku loro berdarah, gak dapat apa-apa. Gitu loh. Maka Allah perkenankan jin untuk masuk Islam. Merinding-merinding Rasulullah itu yang ngimami kalau merinding.
Iki gak ono nyawane tapi kok amin gitu ya. Nah itu. Nah, itu yang kedua, kenapa kok kita itu diminta tawakal kepada Allah? Ya, kita tidak mudah stres jika gagal. Pengajian tamasa 2 orang yang menyiapkan ini dan pembicara, oh gagal loh, besok ganti wong liwe. Itu pembicara gak menarik orang, bubarke wae. Nah, itu berarti sebenarnya stres tinggi itu ya, stres tinggi. Tadi saya juga sempat hampir bertanya loh, Ustaz Fakih, wong ndi to cuman loro tok gitu ya. 3 atau berapa tadi saya agak awal tadi ya. Tapi ternyata setelah berjalan, nah itu ya. Nah, tapi nggak boleh stres. Nanti itu berarti kalau stres tanda Tanda tidak tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, para jamaah, ketika kita tawakal kepada Allah, kita itu akan dicintai dan dibantu Allah. Kami kira salah satu contoh Nabi yang mulia adalah Ibrahim alaihissalam. Betapa beliau itu tawakalnya itu sudah tidak karuan, ya. Ujian betapa beratnya kehidupan beliau ketika mudanya dibakar, kemudian setelah besarnya menikah umur 80 tahun, istrinya juga mandul dua-duanya, kan begitu. Nah, satu mandul, yang satu kemudian menikah lagi, Siti Hajar dapat anak, kemudian disuruh pindah. Dan pindahnya tidak dekat tapi jauh sekali, dari Palestina ke Mekah, dan itu ditinggalkan dalam posisi yang serba tidak ada apa-apa. Setelah anaknya besar disuruh nyembelih ya. Maka kalau para jamaah melihat atau membaca risalah atau membaca kisah-kisah para nabi itu, kita itu belum ada apa-apanya. Ya, disuruh ngaji, dicemili apa zaman dhisik ono cemilan seperti ini. Enak banget ini. Gitu, wis ngaji, gitu. Duduk datang untuk pahala, untuk snack, untuk unjukan. Nah, itu. Zaman dhisik dibalangi penjenengan ini. Gitu. Mainnya di tamasa. Oh, tamasa balangi gitu ya. Ngaji kene bae gituan. Nah, seperti itu. Jenengan gelem ya, pengen tamasa dibalangi. Jadi dicintai dan dibantu Allah. Dan yang terakhir, dengan kita bertawakal kepada Allah, tentu dengan rukun ikhtiar, syaratnya iman tadi, kita akan tumbuh rasa sabar dan juga ikhlas karena Allah. Nah, ini yang berat para jamaah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan, apapun untuk kebaikan, tentu Allah akan berikan balasan yang baik. Termasuk kajian kita ini akan mendatangkan kemanfaatan. Kami kira itu karena sudah isya ya, sudah isya, dan tidak bijak manakala kami berpanjang kembali. Mudah-mudahan Allah kuatkan batin kita untuk tidak punya sikap yang stres, ya, tidak punya sikap yang tidak tenang. Ya, tentu dengan perjalanan hidup kita ya ada gejolak, ada apa, terus kita pasarkan kepada Allah Ta'ala disertai dengan rasa iman. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf dalam kami menyampaikan serba sedikit ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dan manfaat serta kepahaman. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.